Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ketiga saya ini, saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum jaringan komputer pertemuan 10, yaitu membuat VPN server lokal. Sebelumnya saya ingin menjelaskan teori dasarnya dulu mengenai VPN. VPN atau singkatan dari Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan untuk membuat koneksi jaringan pribadi melalui jaringan publik seperti internet. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirim dan diterima antara perangkat dan server terenkripsi sehingga menjadi lebih aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Di sini juga ada jenis-jenis VPN. Terbagi menjadi 4, yaitu PPTP, L2CP, SSTP, OpenVPN. Sedangkan untuk kelebihan dan kekurangan VPN adalah kelebihannya dapat mengenkripsi lalu lintas data antara perangkat dan data server VPN. Penjelajahan internet menjadi aman karena alamat IP disembunyikan dan digantikan oleh alamat IP server VPN. Membelokkan koneksi internet melalui server di lokasi lain. Sedangkan untuk kekurangannya, pengguna VPN dapat menyebabkan penurunan kecepatan internet karena proses enkripsi. Ketergantungan pada kendala server VPN, keterbatasan kompatibilitas, yang terakhir mikrotik CHR. Lanjut, pembahasan mengenai mikrotik CHR adalah solusi perangkat lunak dari mikrotik yang dirancang untuk berjalan di lingkungan virtual atau cloud. CHR adalah implementasi dari router OS mikrotik yang dikemas dalam bentuk image virtual yang dapat dijalankan pada aplikasi virtualisasi. Mikrotik CHR memungkinkan untuk mengelola dan mengkonfigurasi router mikrotik. Sedangkan untuk Winbox adalah sebuah aplikasi manajemen jaringan yang dikembangkan oleh mikrotik. Winbox dirancang untuk digunakan sebagai antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk mengelola perangkat mikrotik, menjalankan file VDI Cloud Host Router atau CHR mikrotik di VirtualBox. Lanjut pada tahap menjalankan VDI Cloud Host Router mikrotik di VirtualBox. Di sini pertama-tama kita download terlebih dahulu VirtualBox-nya. Setelah file VDI di-download, buka aplikasi VirtualBox, lalu klik File, klik Tools dan Network Manager. Nah, ini kita ketikkan IP address-nya. Jika konfigurasi sudah benar, klik New untuk menambahkan device baru. Pada Windows Create Virtual Machine, klik With Mode, buat nama sistem operasi virtual dan tentukan lokasi penyimpanan lokal. Kemudian pada menu tipe pilih Older dan versi pilih Older UKNOW 64 bit. Jika semua telah ditentukan, klik Next. Lanjut, kita konfigurasi RAM dan prosesor sesuai dengan spesifikasi minimum mikrotik CHR sebagai berikut. Base memory atau RAM-nya 1 GB, untuk prosesornya 1 CPU. Pada halaman ini pilih Use an exciting virtual hard disk file dan klik Choose a virtual hard disk file. Nah, klik Add dan pilih VDI yang telah di-download sebelumnya. Nah, ini pilih filenya, kemudian kita
klik choose dan klik next. Pastikan semua langkah-langkah telah dilakukan. Nah, lanjut klik finish. Pada virtual machines yang telah dibuat dan klik settings. Setelah itu kita settings, masuk ke menu network dan lakukan konfigurasi seperti berikut. Adapter 1 Brigade adapter, name dan adapter tipenya sesuai perangkat jaringan yang ada di komputer atau laptop. Promiscuous mode itu diubah menjadi allow all. Adapter 2 attached to host only adapter, name-nya VirtualBox, host only internet adapter. Kemudian adapter tipenya disesuaikan perangkat jaringan yang ada di komputer atau laptop. Promiscuous mode-nya itu allow all. Lalu kalau sudah, kita klik start untuk menjalankan virtual machine Mikrotik CHR hingga muncul halaman login. Nah, seperti ini. Jika sudah berhasil, kemudian kita konfigurasi IP address dan DHC server di Winbox-nya. Nah, ini kita lalu buka Winbox dan muncul pop-up keamanan Windows Defender Firewall untuk mengizinkan Winbox menggunakan jaringan. Nah, pastikan Mikrotik CHR tetap berjalan di VirtualBox, lalu klik menu Network, klik refresh, dan pilih daftar IP address adalah 0000 yang digunakan untuk konfigurasi awal ke Mikrotik CHR. Klik connect, klik menu IP dan pilih address untuk membuat daftar IP address-nya. Nah, seperti ini. Kita masukkan IP address, network, dan interface-nya seperti pada gambar berikut. Berikut IP address yang telah ditambahkan. Nah, ini hasil IP address yang sudah kita tambahkan tadi. Langkah selanjutnya yaitu klik menu IP dan pilih pool untuk mengelola dan menyediakan alokasi alamat dinamik kepada komputer atau laptop. Nah, ini kita setting name, IP address, next poolnya menjadi seperti ini. Nah, jika sudah, klik apply lalu OK. Nah, ini tampilan jika sudah ditambahkan. Lalu langkah selanjutnya klik IP dan pilih DHCP server, kemudian klik menu networks dan tambahkan plus untuk menambahkan DHCP-nya. Nah, ini kita setting menjadi seperti ini ya. Berikut hasil DHCP server yang telah ditambahkan. Ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke membuat VPN server PPTP di Winbox-nya. Dalam aplikasi Winbox, masuk ke menu PPP dan klik PPTP server. Nih. Pada window PPTP server, centang bagian enable-nya untuk mengaktifkan PPTP-nya. Ini kita centang. Kemudian pada window yang sama, klik menu secrets, yang ini menu secrets. Ini untuk menambahkan pengguna. Nah, lalu kita setting nama, password, service, dan local address, remote address-nya juga. Jika pengguna kedua telah dibuat, klik OK untuk menerapkan berikut hasil PPP secret yang telah ditambahkan dua pengguna. Ini hasilnya, yaitu namanya server 1 dan server 2.
Maka langkah membuat VPN server PPTP di Winbox selesai dibuat. Setelah itu lanjut pada konfigurasi VPN server atau PPTP ke Windows 7 client. Di sini kita pilih virtual machine Windows 7 sebagai client dan klik settings. Ini pengaturan settings networknya seperti ini. Kemudian klik start untuk menjalankan virtual machine Windows 7 nya. Nah, ini ketika sudah, lalu pada window ini kita klik local area connection dan klik detail pada Windows local area connection status seperti ini. Lalu pada Windows ini pastikan IP 4 address dan IP 4 subnet masknya sama dengan konfigurasi jaringan di VirtualBox dan Winbox-nya. Nah, ini tampilannya. Jika IP 4 address dan IP 4 subnet masknya telah sama, langkah selanjutnya membuat konfigurasi VPN dengan cara klik Setup New Connection or Network. Ini pada Windows berikut, klik Connection to a Workplace, kemudian klik Next yang ini. Kemudian kita klik Next. Klik Use Internet Connection VPN untuk menghubungkan internet menggunakan VPN. Lalu klik yang ini untuk melakukan konfigurasi VPN tanpa jaringan internet. Pada halaman ini masuk ke internet address sesuai dengan IP address yang telah ditentukan di Winbox, yaitu IP-nya seperti ini, dan berikan nama destination name sesuai keinginan kita. Lalu kita klik next. Pada halaman type your username and password, masukkan salah satu username dan password sesuai dengan PPTP secret yang telah dibuat di Winbox tadi. Nah, kalau sudah, kita klik create, maka langkah konfigurasi VPN server PPTP ke Windows 7 client selesai dibuat. Kemudian langkah selanjutnya testing VPN client di Windows 7. Kita klik icon network di paling kanan taskbar dan pilih VPN yang telah dikonfigurasi sebelumnya, lalu klik connect. Pada window ini, masukkan password sesuai dengan pengguna PPTP secret yang telah dibuat di Winbox, kemudian klik connect dan tunggu hingga VPN berhasil terhubung. Kita masukkan, maka langkah testing VPN client di Windows 7 berhasil dilakukan. Kesimpulan dari pertemuan 10, VPN network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan untuk membuat koneksi jaringan pribadi melalui jaringan publik seperti internet. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirim dan diterima antara perangkat dan server terenkripsi sehingga menjadi lebih aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Itu dia tadi penjelasan pertemuan 10 dari saya. Saya akhiri, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.